ketika kita melihat penurunan nilai di anak kita, ya, jangan langsung marah. Jangan langsung menghakimi anak. Ini tentu akan menyebabkan dampak yang lebih buruk lagi kepada anak di masa yang akan datang, ya. Dia mempunyai kelebihan di mata pelajaran ini, misalnya matematika. Bisa jadi si B dia punya keahlian di PAI gitu ya. Atau mungkin dia tidak punya kemampuan di akademik. Terkadang kan orang tua juga tidak paham juga nih kan, apa yang dilakukan nih anak seperti ini. Maka perlu komunikasi yang intens dengan wali kelas. Jumpa lagi di Sapa Edu Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Kembali di 87,6 MHz Radio DFM, saluran edukasi berkarakter. Sahabat muslim semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berjumpa tentunya di dalam program Sapa Edu. Yang mudah-mudahan tentunya insyaallah di dalam setiap episode di Sapa Edu kita akan membahas, menguliti berbagai hal berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, bagaimana POV seorang siswa, seorang guru dan juga orang tua dalam berbagai tema tentang pendidikan di sahabat muslim. Nah, sahabat muslim semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang mungkin menjadi fenomena di dalam dunia pendidikan yang sering kita ketahui bahwasanya sering kita mendengar keluhan dari orang tua ketika melihat nilai anaknya turun. Nah, ada yang langsung marah mungkin ya, ada yang kecewa, bahkan ada yang membandingkan anaknya dengan anak lain. Nah, ini fenomena nih sahabat muslim. Padahal kondisi ini hampir dialami oleh banyak keluarga. Nah, karena itu hari ini kita akan membahas tema terkait dengan nilai turun, orang tua harus bagaimana sih? Bersama dengan narasumber kita yakni Ustadz Salmon Hafizahullah Ta'ala, mudir dari SDIT 2 Dar El Iman Padang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Habib, gimana Habib? Sehat? Khair, Alhamdulillah Ustadz. Senang sekali Ustadz bisa berjumpa Ustadz di Sapa Edu kali ini Ustadz. Ustadz, ini fenomena yang salah satunya yang ingin kita bahas dan menarik sepertinya untuk kita kuliti nih Ustadz. Berkaitan dengan nilai anak gitu Ustadz. Tentu ini fenomena sebagai yang Anda sampaikan tadi nih Ustadz. Ketika orang tua melihat nilai anak itu jelek, itu biasanya ekspresinya susah untuk ditahan nih Ustadz. Iya. Langsung marah gitu Ustadz. Iya, biasanya seperti itu. Seperti itu ya Ustadz. Iya. Sebenarnya poin utama nih Ustadz, pertama kali seharusnya sikap orang tua itu ketika melihat anak nilainya seperti itu bagaimana nih Ustadz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, terima kasih Habib. Yang pertama mungkin kita memaklumi ya. Ya, bagaimana sebenarnya perasaan khawatir itu wajar ya bagi orang tua. Nah, karena setiap orang tua itu tentu ingin anaknya berhasil dalam pendidikan, gitu Bib ya. nah, namun yang perlu kita ingat adalah jangan sampai kekhawatiran itu berubah menjadi kemarahan yang tidak terkontrol sehingga nantinya berakibat tidak baik juga bagi anak kita. Maka ketika orang tua biasanya merespon langsung marah, yang akan terjadi adalah ke anaknya tersebut tentu rasa takut anak gitu ya. Ketika belajar atau ketika ujian tentu akan ada rasa cemas, ini nilai aku gimana nanti ini ya. Itu pasti akan dialami oleh anak. Kemudian anak bersikap tertutup, kemudian tidak mau bercerita ya. Padahal bisa jadi anak kita tersebut sedang mengalami kesulitan ya, dalam belajarnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bersikap lembut kepada anak kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada suatu kecuali akan menghiasinya. Ini hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Dalam mendidik anak, kelembutan itu jauh lebih efektif daripada orang tua tersebut marah ya, kemudian menghakimi anak, mengancam anak, awas gitu ya, biasanya seperti itu. benar. Jadi yang harus dilakukan tentunya harus mendahulukan kelembutan.
Jadi langkah pertama itu adalah ketika nilai anak kita turun adalah tenang dulu ya. Para orang tua tentu tenang dulu. Jangan langsung memarahi anak. Gitu Habib untuk ini. Berarti yang pertama kali harus kita lakukan adalah jangan memarahi anak Iya, kita. Nah, tiba-tiba pulang sekolah langsung digebrak gitu, nggak mungkin ya. iya. Jangan seperti itu ya, Ustaz ya. Iya, iya. Nah, tapi ajak dulu tenang anaknya begitu. Kita pun juga harus tenang nih, Ustaz ya. Iya, tenang. Nah, kemudian nih, Ustaz, setelah orang tua tenang, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh orang tua gitu, Ustaz? Langkah selanjutnya apa begitu, Ustaz? Baik, kita memang mulai dengan tenang gitu ya. Dengan kelembutan. Kemudian langkah berikutnya adalah tentu mencari penyebabnya. Apa sih sebab anak kita ini turun gitu ya? Nilai anak tersebut turun biasanya tidak terjadi tanpa sebab, pasti ada sebabnya. Baik. Yang bisa kita lihat di kondisi nyata real di lapangan, beberapa penyebab yang sering terjadi itu misalnya yang pertama, anak belum memahami pelajarannya. Mungkin ini berhubungan dengan gaya belajar atau mungkin kekuatan juga dari anak memahami pelajaran tersebut. Bisa jadi juga dengan berhubungan dengan kurangnya disiplin belajar di rumah. Ini pantauan orang tua di rumah kurang gitu ya, tidak mengulang pelajaran. Atau mungkin, ini fenomena zaman sekarang nih. Ya. Apa itu, Ustaz? Terlalu banyak main gadget, main HP, ya, main game. Ya. Ini fenomena yang salah satu tantangan paling besar bagi orang tua di rumah sekarang nih. Atau bisa jadi si anak sedang mengalami masalah dengan temannya. Ini juga sering kita alami di sekolah. Penurunan kualitas belajar anak itu sering juga disebabkan oleh hubungan emosional dia dengan temannya tidak baik di kelas ya. Bisa jadi anak kelelahan karena terlalu banyak tugas yang diberikan ya. Sehingga membuat si anak ini capek ya sampai di rumah gitu. Nah, kadang orang tua hanya melihat hasilnya saja ya. Yaitu nilainya turun. Padahal yang lebih penting yang dilakukan oleh orang tua itu seharusnya adalah memahami proses yang sedang dialami oleh anak ini. Maka karena itu tentu yang harus dilakukan adalah ajak anak bicara dengan tenang ya, dengan kelembutan. Ya, contohnya tentu bertanya pelajaran mana yang paling sulit bagi kamu ya. Nah, gitu ya. Apa yang membuat belajar terasa berat ya. Iya. Mana pelajaran yang membuat kamu kesulitan untuk memahaminya gitu ya. Kemudian pelajaran apa yang berat kamu rasa gitu ya. Dengan cara ini mudah-mudahan anak akan merasa didengar dan dihargai. Nah, itu mungkin langkah selanjutnya yang harus kita lakukan ya. Jadi mengidentifikasi ya masalah apa sebenarnya yang terjadi pada anak kita. Iya, jadi kalau seandainya seperti itu tentu anak akan merasa aman begitu. Iya, itu dia. Oh, ini ternyata orang tua saya perhatian kepada saya nih gitu. Iya. Kemudian kita bedah satu persatu dan kita carikan solusi ya, Ustaz. Iya. Oh, nah. Kemudian gini nih, Ustaz. Tentu itu adalah hal yang kita harapkan ya, Ustaz. Nah, seringkali orang tua ketika mungkin bertemu dengan kondisi seperti itu nggak langsung ingat nih, Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan sekarang nih. Mungkin orang tua kita dengar ya, insyaallah ya pada hari ini. Apa sih, Ustaz, kesalahan-kesalahan mungkin atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang tua itu seperti membandingkan dengan anak orang lain? Ini sebenarnya cocok nggak, Ustaz, untuk memotivasi anak kita? Ada perbandingan nih dengan tetangga gitu. Ini pertanyaan yang memang kita alami ya gitu ya. Okay. Baik mungkin wali murid kita, orang tua siswa kita di sekolah ini tidak kita pungkiri. Bahkan mungkin kita juga ya. Secara nggak langsung ya. Iya, secara nggak langsung kok seperti ini gitu ya. Lihat itu temanmu gitu ya. Jadi ini adalah salah satu kesalahan yang cukup sering terjadi ya di wali murid di orang tua kita. Kalimat, lihat temanmu itu nilainya bagaimana, bagus gitu ya. Atau pertanyaan lain, kenapa kamu tidak bisa seperti dia nih? Ini dia itu selalu juara tuh, lihat tuh nilainya bagus. Justru kalimat seperti inilah yang membuat anak itu merasa tidak dihargai. Dia merasa dibandingkan dengan temannya. Akhirnya akan menyebabkan si anak rendah diri. Ya, berawal dari merasa tidak dihargai, tentu akan datang itu
perasaan rendah diri gitu ya. Iya. Kemudian akhirnya hilang semangat belajar. Nah, padahal Kak Habib, setiap anak itu sebenarnya memiliki kemampuan yang berbeda. Ini tidak bisa kita pukul rata gitu ya. Iya. Bisa jadi si A, dia mempunyai kelebihan di mata pelajaran ini, misalnya matematika. Bisa jadi si B dia punya keahlian di PAI gitu ya. Atau Oke. mungkin dia tidak punya kemampuan di akademik. Tapi dia mungkin unggul di olahraga. Ada seperti itu kita temukan gitu ya. Maka tidak bisa kita pukul rata. Bisa jadi juga kecepatan belajarnya juga berbeda gitu. Bakat juga berbeda. Maka dalam hal ini tugas orang tua bukan menjadikan anak seperti orang lain. Nah, ini yang harus dipahami oleh orang tua. Tetapi harusnya orang tua tersebut membantu anaknya menjadi versi yang terbaik bagi dirinya sendiri. Nah, itu Habib, orang tua harus bisa mengidentifikasi bakat, ya, keunggulan ya, prestasi yang khas di diri anaknya. Nah, itu yang terus dimotivasi dan dikembangkan. Baik, Ustaz. Mungkin di sini ada struggle juga orang tua nih, Ustaz. Kendala dari orang tua adalah selama ini tidak dibiasakan untuk melihat apa saja yang dominan skillnya dari anak, Ustaz. Kira-kira kalau di sekolah kita nih, Ustaz, contohnya mungkin di SDT 2 dari Liman, orang tua bisa nggak, Ustaz, mendapatkan poin-poin itu dari sekolah atau dari guru gitu, Ustaz? Nah, untuk melihat anak pribadi, kira anak-anak saya cocoknya di mana, atau skillnya di sini bagus apa tidak, atau di pelajaran apa nih Pak atau Ibu gitu, Ustaz. Bisa nggak, Ustaz, didapatkan dari sekolah ini, Ustaz, sebenarnya? Ya, sebenarnya bisa. Ya, kita bisa sebenarnya di sekolah, ya, baik kami sebagai kepala sekolah, kemudian juga guru ya, wali kelas. Itu kita biasa melakukan identifikasi awal ya kepada anak untuk melihat bakat mereka, kecenderungan mereka itu kemana ya. Itu biasanya informasi tersebut disampaikan oleh wali kelas. Tentunya melalui komunikasi yang rutin dengan orang tua gitu ya. Seperti itu, Habib. Baik, Ustaz. Jadi memang difasilitasi juga oleh sekolah ya, Ustaz ya. Karena Anda pernah melihat juga nih, Ustaz, kebiasaan di sekolah kita di Dareliman ya, Ustaz ya, ketika penerimaan rapor itu biasanya kan memang orang tua langsung berhadapan seperti kita nih, Ustaz, saling berhadapan nih, Ustaz. Betul. Terus apakah di sana dijelaskan oleh guru kita bagaimana perkembangan anaknya selama ini begitu, Ustaz? Ya, salah satunya di waktu penerimaan rapor. Itu melalui wali kelas, kemudian juga biasanya didampingi juga oleh guru bidang studi. Baik. Nah, orang tua kita berikan informasi menyeluruh tentang bagaimana anak belajar gitu ya. Bagaimana anak kesehariannya di sekolah. Itu biasanya kita berikan informasi. Nah, termasuk juga kecenderungan belajarnya itu kemana, ya, prestasinya itu di mana. Nah, itu biasa kita lakukan. Baik di komunikasi mungkin sekali dalam sepekan atau mungkin dalam sebulan, itu biasanya ada melalui wali kelas. Namun yang lebih komplitnya itu kan ketika penerimaan rapor ya. Itu kan bisa kita lihat nih nilai-nilai yang kurang nih ini, kemudian dia unggulnya di sini, ya itu kita jelaskan sewaktu penerimaan rapor. Oh, baik, Ustaz. Nah, mungkin terakhir ya, Ustaz. Pesan dari Ustadz sebagai seorang guru, terlebih mudir ya, Ustaz ya, untuk orang tua kita yang sedang menghadapi kondisi seperti nilai anak yang menurun ini, Ustaz. Ya, pesan dari kami mungkin ya, seperti yang sudah kita jelaskan dari awal tadi, bahwasanya ketika kita melihat penurunan nilai di anak kita ya, jangan langsung marah gitu ya. Jangan langsung marah, jangan langsung menghakimi anak. Ini tentu akan menyebabkan dampak yang lebih buruk lagi kepada anak di masa yang akan datang ya. Yang menyebabkan dia tadi ya merasa tidak dihargai. Kemudian turunnya kepercayaan diri, ya. Merasa diri tidak berharga. Itu tentu akan menyebabkan di masa depan anak ini akan lebih bisa jadi nanti akan lebih parah gitu ya. Maka orang tua hendaknya ketika mendapati hal tersebut, ya, hadapi yang pertama dengan tenang, kemudian bertanyalah dengan kelembutan ya. Mulailah dengan kelembutan, kemudian tanyalah masalah anak ini apa ya. Seperti yang dijelaskan tadi.
penyebab masalah anak seperti ini turunnya nilai ini apa? Itu perlu diidentifikasi. Bisa jadi dia tadi ada masalah dengan temannya. Iya. Bisa jadi dia tidak mengerti pelajaran di sekolah. Setelah itu baru nanti coba diskusikan dengan gurunya, wali kelasnya, langkah apa yang perlu diambil. Ya, terkadang kan orang tua juga tidak paham juga nih kan, apa yang dilakukan nih anak seperti ini. Maka perlu komunikasi yang intens dengan wali kelas, dengan gurunya, atau mungkin dengan guru bidang studi juga yang mungkin ada nilainya turun gitu ya. Nah, maka perlu dilakukan komunikasi terus mencari jalan keluarnya. Masya Allah. Jadi memang yang menjadi catatan kita dari awal adalah kita pengen solusinya nih ya Ustaz ya. Tidak hanya sekedar melihat nilai anak jelek terus kita langsung salahkan anak kita. Mungkin pasti ada faktor-faktor kerikil-kerikilnya di perjalanan, kira-kira apa sih yang menjadi problemnya dan kita selesaikan secara objektif ya Ustaz ya. Masya Allah. Tentu kita tidak lupa juga untuk berdoa kepada Allah Ustaz. Untuk tentu dia. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting dia. Agar anak-anak kita menjadi baik ke depannya gitu Ustaz. Masya Allah. Itu tadi kan secara ini kita ya, secara teori, secara pengalaman kita di lapangan. Namun ini betul nih, hampir lupa kita menyampaikan bahwasanya intinya tentu kita meminta pertolongan kepada Allah. Di samping kita juga ikhtiar berusaha gitu ya. Semua terjadi tentu atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Diskusi yang sangat menarik untuk kita ketahui, terlebih bagi yang sudah memiliki anak, terlebih anaknya ada di SD, SMP, SMA nih Ustaz. Ini serentak pembagian rapor tiba-tiba melihat ada nilai merah, itu pusingnya luar biasa ya Ustaz. Itu dia. Buat ya macam-macam lah ya. Nah, dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk orang tua bisa lebih memahami anak ke depannya. Gitu. Mudah-mudahan para orang tua ke depan lebih bijak ya. Amin. Gitu. Itu harapan kita ya pada orang tua yang mendengarkan percakapan kita ini. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz Salmon atas kesempatannya kali ini, dan mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam Sapa Edu bisa memberikan edukasi yang baik untuk kita dan tentunya berkaitan dengan dunia pendidikan. Tentunya stay tune di 87,6 MHz Radio DFM, saluran edukasi berkarakter. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.